Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Handri Setiarama, NIM E93219088, kelas C3 Ilmu Al-Quran dan Tafsir, akan mengajak teman-teman membahas tentang tamsil, yang tentunya masih dalam kajian ilmu balaghah. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian tasbih dan macam-macamnya. Nah, tamsil ini juga termasuk bagian dari pembahasan tasbih dalam ilmu bayan. Sejenak kita mengulang apa itu tasbih, yaitu menyerupakan sesuatu dengan yang lain dalam suatu pengertian menggunakan salah satu tasbih, baik diucapkan atau tidak karena adanya tujuan. Yang pertama disebut musyabbah, yang kedua musyabbah bih, wajib syibahi, dan adadut tasbih. Sebagaimana contoh berikut ini, Zaidun kal asadi fi syaja'ati. Zaid sebagai musyabbah atau objek yang diserupakan, mislun sebagai adadut tasbih atau alat penyerupaan, al-asadu sebagai musyabbah bih atau objek yang menyerupai, as-syaja'atu sebagai wajh syibahi atau sifat penyerupaan. Jadi Zaid diserupakan dengan singa karena sifat keberaniannya. Sekarang pembagian tasbih. Dilihat dari struktur kalimat yang menyusun musyabbah atau musyabbah bih, maka tasbih dibagi menjadi dua, yaitu tasbih mufrad dan tasbih murakkab. Tasbih mufrad dibagi lagi menjadi empat. Yang pertama musyabbah dan musyabbah bih mufrad, keduanya mutlak. Yang kedua musyabbah mutlak dan musyabbah bih muqayyad. Yang ketiga musyabbah muqayyad dan musyabbah bih mutlak. Dan yang terakhir tasbih muqayyad, yaitu musyabbah dan musyabbah bihnya terikat. Sedangkan tasbih murakkab dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama musyabbah dan musyabbah bihnya murakkab. Yang kedua musyabbah mufrad dan musyabbah bihnya murakkab. Yang ketiga musyabbah murakkab dan musyabbah bihnya mufrad. Lantas, yang bagaimana sih tasbih mufrad itu? Tasbih mufrad yaitu tasbih yang musyabbah atau musyabbah bihnya terdiri dari satu hal, baik secara mutlak atau terikat. Sebagaimana contoh dalam tabel berikut ini. Ungkapan pertama berbunyi khadduhu kalwardi, pipinya laksana bunga mawar. Musyabbah di sini mutlak, yaitu pipinya. Musyabbah bihnya juga mutlak, yaitu bunga mawar. Ungkapan kedua berbunyi zakruhu kallu'lu'i al-mangzumi, gigi depannya seperti mutiara yang tersusun. Musyabbah bihnya mutlak, yaitu gigi depan. Musyabbah bihnya muqayyad, yaitu mutiara yang tersusun. Ungkapan ketiga muqlatuha as-sauda'u kalbunni, bola matanya yang hitam seperti biji kopi. Musyabbahnya muqayyad, yaitu bola mata yang hitam. Kemudian musyabbah bihnya mutlak, yaitu biji kopi. Ungkapan yang terakhir berbunyi al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Musyabbahnya muqayyad, yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Musyabbah bihnya muqayyad juga, yaitu pohon yang tidak berbuah. Jadi keduanya antara musyabbah dan musyabbah bih itu mufrad secara mutlak atau muqayyad, baik dengan idhofah, sifah, maf'ul, hal atau dzaraf dan lain-lain, atas salah satunya mutlak dan lainnya muqayyad. Sedangkan tasbih murakkab, yaitu tasbih yang tersusun dari dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena akan merusak tasbih, atau jika dipisahkan bagian dari salah satunya, maka maksud musyabbah bih akan rusak. Sebagaimana contoh dalam tabel berikut ini. Ungkapan pertama berbunyi ka'anna suhailan wan nujumu wara'ahu sufufu sholatin qoma fiha imamu. Suhail dan bintang-bintang di belakangnya seolah-olah barisan solat yang dipimpin imamnya. Musyabbahnya murakkab, yaitu Suhail dan bintang-bintang di belakangnya. Musyabbah bihnya juga murakkab, yaitu barisan solat yang dipimpin imamnya. Ungkapan kedua berbunyi wa ka'anna muhmarra syaqiqi idza tasawwaba aw tasa'ada a'lamu yaqutin nusyirna 'ala rimahin min zabarjadi. Seakan-akan merahnya bunga mawar ketika bergoyang naik turun adalah bendera yakut yang dikibarkan di atas tombak yang terbuat dari intan zabarjad. Musyabbahnya mufrad, yaitu merahnya bunga mawar. Musyabbah bihnya murakkab, yaitu bendera yakut yang dikibarkan di atas tombak yang terbuat dari intan zabarjad. Ungkapan terakhir berbunyi taroya naharon musyammasyan qad syabaha zuhrur ruba faka'annama huwa muqmiru. Siang hari yang diterangi matahari dan diwarnai bunga-bunga di tempat yang tinggi seumpama malam yang diterangi bulan. Musyabbahnya murakkab, yaitu siang hari yang diterangi matahari dan diwarnai bunga-bunga di tempat yang tinggi, sementara musyabbah bihnya mufrad, yaitu malam yang diterangi bulan. Selanjutnya, macam-macam musyabbah dan musyabbah bih dari segi wujudnya yang mampu dijangkau indera, hisi, dan akli. Sebagaimana contoh dalam tabel berikut ini. Ungkapan pertama berbunyi anta kasyamsi fid diyai, engkau seperti matahari dalam menyinari. Musyabbahnya hisi, yaitu engkau laki-laki. Musyabbah bihnya
hissi juga yaitu matahari. Ungkapan kedua berbunyi as-sab'u kal mauti fil ihlaki. Binatang buas laksana kematian dalam hal merusak. Musyabahnya hissi yaitu binatang buas, musyabah bihnya aqli yaitu kematian. Ungkapan ketiga ar-ra'yu al-hurru kan nuri fil ihtidai. Pemikiran yang bebas ibarat cahaya dalam hal memberi petunjuk. Musyabah bihnya aqli yaitu pemikiran yang bebas, musyabah bihnya hissi yaitu cahaya. Ungkapan yang terakhir, al-ilmu kal hayati wal jahlu kal mauti. Pengetahuan seperti hidup dan bodoh seperti mati. Musyabahnya akli yaitu pengetahuan dan bodoh. Musyabah bihnya akli yaitu hidup dan mati. Kemudian, benda-benda apa saja yang termasuk ke dalam jenis hissiyah dan akliyah itu? Hissi atau indrawi, sesuatu yang mempunyai wujud pada dirinya sehingga dapat dimengerti oleh indera. Termasuk hissi adalah khayali, sesuatu yang mempunyai wujud hanya bagian-bagiannya dan tidak pada dirinya. Sedangkan akli adalah selain hissi dan khayali. Oleh karena itu, akli dapat mencakup yang pertama, muhaik adzihnan, sesuatu yang dinyatakan oleh ingatan atau akal, yaitu pendapat, budi pekerti, ilmu, angan-angan, kecerdasan, keberanian, dan sebagainya. Yang kedua, al-wahmi, sesuatu yang tidak mempunyai wujud pada dirinya atau bagiannya, baik secara keseluruhan atau sebagian yang didasarkan pada kenyataan. Yang ketiga, wijdani, yaitu sesuatu yang diketahui berdasarkan kekuatan batin seperti gembira, rasa kenyang, lapar, haus, segar, rindu, cinta, dan sebagainya. Sekarang masuk dalam pembahasan tamsil. Secara bahasa, tamsil berasal dari kata al-mislu yang berarti asyibahu, perumpamaan, penyerupaan, persamaan dengan umpama atau misal. Kemudian al-mislu dengan bentuk pluralnya al-amsalu digunakan untuk beberapa keadaan atau cerita yang menggambarkan sesuatu yang mengagumkan, sifat yang menarik perhatian. Menurut Ibnu Al-Manzur, al-mislu juga diartikan al-mathalu atau al-mathilu yang berarti pelajaran, peribahasa, perbandingan sesuatu yang dijadikan contoh bagi yang lain, maka jadilah dia sama atau serupa. Mislun lalu diubah menjadi bentuk sulasi mazid satu huruf bab taf'il, maka dia menjadi masalah yumasilu tamsilan yang berarti mengumpamakan, menyajikan, merepresentasikan, membuat perwujudan. Maka secara istilah tamsil berarti ungkapan berisi perumpamaan yang dapat dijadikan pelajaran bagi manusia. Sementara menurut Ar-Raghib Al-Asfahani bahwa tamsili yaitu suatu ungkapan tentang perkataan yang sesuai dengan perkataan lain tentang suatu masalah yang lain pula dalam rangka saling menjelaskan. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa tamsil ialah menyamakan sesuatu dengan yang lain dari semua sudut pandang dan mendekatkan sesuatu yang abstrak atau ma'qul dengan indrawi atau mahsus atau mendekatkan salah satu dari dua mahsus dengan yang lain. Walaupun diartikan sama antara tamsil dengan tasbih, namun keduanya terdapat perbedaan. Yang pertama, tamsil menetapkan sesuatu serupa sama persis dengan sesuatu lainnya, sedangkan tasbih menyamakan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Yang kedua, tamsil mengandung persamaan dari segala segi, dan tasbih mengandung persamaan pada sebagian besar sifat. Yang ketiga, tamsil menjadi lebih khusus karena berkaitan dengan zat, sifat, dan kadar atau ukuran. Yang keempat, setiap tamsil adalah tasbih dan tidak semua tasbih adalah tamsil. Misalnya yaitu firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Selanjutnya pembagian tamsil. Tamsil dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tamsil musyarrahah. Tamsil yang dijelaskan dengan lafal masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih atau penyerupaan. Sebagaimana contoh, waqad laha bil fajri saraya kama tara ka'unqudin mulahiyatin haina nawwara. Dan sungguh bintang suraya telah terbit pada waktu fajar, sebagaimana kamu lihat seperti rangkaian anggur putih dan panjang bijinya ketika berbunga. Lafal matal yang dipakai yaitu al-kafu. Contoh lain, firman Allah Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 5, Mathalul ladzina hamilut taurata summa lam yahmiluha kamathalil haimari yahmilu asfaran bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillahi wa laula yahdi qaumadh dhalimin.
Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Yang kedua yaitu tamsil kaminah, yaitu tamsil yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafal tamsilnya, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam redaksinya singkat, padat, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dimindahkan kepada yang serupa dengannya. Sebagaimana contoh firman Allah dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Amsal kaminah memiliki ciri pada ayat yang senada dengan ungkapan sebaik-baik perkara adalah yang tidak berlebihan, adil, dan seimbang. Yang ketiga, tamsil mursalah adalah kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafal tasbih secara jelas, tetapi kalimat itu berlaku sebagai masal. Sebagaimana contoh firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 249. Qala alladzina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillahi wallahu ma'as sabirin. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang diumpamakan golongan yang sedikit dalam ayat di atas adalah Talut dan orang-orang yang beriman. Mereka lulus ketika menyeberangi sungai dan tidak meminum airnya, sedangkan yang diumpamakan golongan yang banyak adalah bala tentara Talut yang tidak lulus tatkala diuji menyeberangi sungai karena meminum airnya. Mereka berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Kembali kita membahas salah satu pembagian tasbih yang erat kaitannya dengan penjelasan tamsil terdahulu, yaitu tasbih tamsili. Pengertian tasbih tamsili yaitu tasbih yang keadaan wajah syibahinya terdiri dari gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal. Sebagaimana contoh syair berikut ini, berkata Abu Firas, wal ma'u yafsilu baina rawdiz zahri fi syatwaini fasla kabisati wasyin jarradat aidil quyuni alaihi nasla. Sungai yang memisahkan taman bunga itu pada kedua pinggirnya bagaikan baju sulaman yang dihamparkan, sedangkan di atasnya tergeletak sebilah pedang yang telah terhunus dari sarungnya. Abu Firas ingin menyerupakan suatu keadaan yang ia lihat dengan keadaan lain yang ia bayangkan. Maka wajah syibihnya adalah gambaran secara menyeluruh, terbelah panjang dan lurus, berwarna terang mengkilap, sumber kemakmuran. Contoh lain firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar sebagai bahan diskusi kita bersama. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.